Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Yamas Indonesia, Malaysia, dan Singapura, ya, dan dimanapun berada, pada malam hari ini kita masuk kepada kajian tentang anasi diri manusia. Sebenarnya anasi diri manusia ini adalah seri kedua dari perjalanan jiwa. Bahwa kita sudah sampaikan di kajian yang pertama, di bagian yang pertama, yaitu tentang teologi sofistik Yamas Indonesia, ya. Nah, teologi sofistik Yamas Indonesia ini telah kita buat secara struktural. Dia itu mulai dari ilmu dan kepahaman, kemudian bagaimana menjadi amal dan karakter dari manusia itu sendiri. Dari ilmu dan kepahaman, kita belajar tentang ma'rifatullah, dan dengan ma'rifatullah inilah kita mengenal adanya Maha Halus sebagai marifat, kemudian Zat sebagai hakikat, dan Lahul Mahfud Grand Design sebagai tempat semua ciptaan berada, yaitu alam sifat. Nah, ini sudah kita pelajari sejak dulu, ya, dan selalu diulang-ulang ini sebagai dasar dari teologi sofistik Yamas Indonesia. Nah, yang lebih menarik yaitu bagaimana kita melihat manusia sebagai aktor, sebagai pelaksana, ya, sebagai pelaksana dari semua perencanaan yang telah dibuat oleh Allah untuk menjadi khalifah, ya. Nah, disitulah nanti kita akan melihat bagaimana manusia itu anasi dirinya bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini alhamdulillah telah garis besar ataupun body, ya, dari buku yang telah dibuat berdasarkan itu, ya. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan 8 buku, ya, untuk merefleksikan teologi sofistik Yamas Indonesia ini, ya. 8 buku ini satu sedang naik cetak, yaitu pikiran dan pikiran yang tidak pernah salah. Nah, sebenarnya buku pertama ini apa? Buku pertama ini adalah yang bercerita tentang pikiran, pelurusan arah kesadaran dan penyucian jiwa manusia. Ya, kadang-kadang penyucian jiwa itu dipandang sebagai sesuatu yang mistik dan sebagainya. Nah, buku pertama ini adalah sebagai pondasi dari serial-serial ke-8 ini. Di sini tidak akan dibahas tentang Tuhan, tidak membahas zikir, tidak membahas ibadah. Buku ini hanya membongkar kekeliruan terbesar zaman ini, bahwa pikiran dianggap sebagai sumber masalah batin, masalah jiwa. Maka melalui rekonstruksi struktur manusia, jasad, nyawa, dan roh yang sekarang kita bahas, dan pikiran, ya, termasuk juga nanti dada atau kalbu dan otak, buku ini menegaskan satu tesis kuncinya, itu bahwa pikiran tidak pernah salah. Yang keliru adalah arah kesadaran dan pusat sebab yang ditempatkan secara salah di dalam pikiran itu. Sebabnya apa? Nah, itu, ya, buku pertama. Ya, nah, kemudian tazkiyah juga disebutkan bukan membersihkan rasa. Ini yang keliru selama ini kita. Dalam membersihkan jiwa itu yang dicari rasanya, ya. Padahal sebenarnya adalah sebabnya apa. Nah, pelurusannya itu yang dibuat di buku pertama ini dibuat. Kemudian ketentraman itu bukan tujuan, ya, tentraman jiwa. Itu bukan tujuan, tetapi akibat dari pelurusan arah tadi. Nah, pada buku ini dikunci
alatnya dikunci sebelum manusia berbicara tentang jiwa dan Tuhan. Ya, nah itu buku pertama. Nah buku kedua yang sedang kita bahas sekarang ya, itu adalah buku kedua ini, kau bukan siapa yang kau kira. Ya, ini berbicara tentang jiwa, arah dan kesalahan besar dalam mencari diri. Ya, buku kedua ini meluruskan subjeknya. Ya, akunya itu siapa gitu. Buku ini membongkar kesalahan manusia dalam mengenali dirinya, termasuk saintis, menyamakan diri dengan tubuh, menyamakan diri dengan pikiran, menyamakan diri dengan emosi dan pengalaman batin. Nah, isi buku ini akan dibahas seperti itu. Dan rujukannya tentu dari Al-Quran. Manusia adalah jiwa, dan jiwa itu adalah subjek yang menghadap. Nah ini menghadap. Nanti masuk nanti zikrullah dan ihsan itu seperti apa nanti. Dan hidup ini ditentukan oleh arah ilham. Ilham fujur dan ilham takwa. Bagaimana kita memaknai itu? Ya. Jadi hidup itu ditentukan bukan oleh teknik batinnya, tetapi oleh ilham. Itulah nanti kita lihat dengan takdir dia. Nah, buku ini menghentikan pencarian jati diri yang keluar petanya dan menempatkan wahyu sebagai rujukan struktur manusia. Nah, dengan buku ini kita dengan menentukan siapa yang berjalan sebelum kita membahas kemana ia menghadap. Nah, inilah buku-buku yang telah alhamdulillah sudah saya siapkan ya. Ada 8, yang ke-8 ini adalah satu urutan yang mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ke-8-nya nanti itu adalah bagaimana manusia menjadi khalifah. Apa sebenarnya khalifah itu? Ya, bagaimana dari bumi dan langit itu. Dan sebenarnya bukan penguasaan, itu adalah amanah sebenarnya. Ya, kalau amanah tidak ada yang bisa dibanggakan. Ya, tidak ada yang perlu diklaim sebagai itu milik kita. Apalagi kalau kita membahas nanti ma'rifatullah, zikrullah, ihsan dan ibadah. Nah, semua ini adalah suatu rangkaian yang sebenarnya dengan yang diajarkan oleh Ustadz Hussein kepada kita itu sesuatu yang mudah. Contohnya, zikrullah. Zikrullah ini selama ini kita sibuk dengan teknis. Ya, teknik di sekolah gimana gitu ya. Ihsan gimana teknisnya gitu ya. Padahal sebenarnya zikrullah itu sebenarnya sederhana. Zikir itu artinya ingat. Kalau tidak ingat berarti lupa. Udah itu saja. Kalau tidak ingat lupa. Jadi tidak ada teknis di situ sebenarnya. Apalagi ihsan. Ya, ihsan waktu Rasulullah menanyakan, ditanya oleh Jibril, ihsan itu apa? Dia engkau sholat seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakini Allah melihat engkau gitu. Nggak ada berbicara teknis di sini. Nah nanti di buku yang ke-5 dan ke-6 ini dan ke-7 itu nanti akan kita mudahnya zikrullah itu dan ihsan itu. Tidak ada teknis sama sekali. Dia semudah mengingat umpamanya nama kita. Yusdeka, antum ingat kita nggak tanpa merupakan bisa juga. Ya, begitu juga nanti ihsan. Ihsan inilah yang gagal diingat ya atau setiap orang yang sedang menerima jabatan baru, dia selalu berjanji, dia selalu bersumpah. Tetapi setelah sumpah dan janjinya diucapkan, kemudian dia lupa dengan sumpah dan janjinya itu. Itu saja masalahnya sebenarnya. Ya, lupa dengan janjinya, lupa dengan sumpahnya. Maka dia akan berbuat berbagai macam kejahatan dalam pekerjaannya. Apalagi dia lupa dengan ihsan, lupa bahwa Allah melihat dia. Ini saja kesalahan yang dihadapi manusia itu, sehingga itulah yang memberatkan kehidupan manusia. Nah, ibadah ini adalah melepaskan seluruh beban kehidupan itu. Ya, nah, nanti insya Allah ini buku ini akan kita jadikan sebagai pegangan nanti kalau nanti di dalam
TOT nanti, buku ini mungkin akan saya singgung sedikit ya, sehingga nanti semua sahabat-sahabat yang Mas melihat sebuah kesederhanaan dalam berspiritual. Ya, insya Allah ya. Ini pembukaan saja ya. Kita mau kemana? Nah, sekarang kita masuk kepada anasir diri manusia itu seperti apa berdasarkan Al-Quran ya. Al-Quran bercerita hanya sederhana saja ya. Al-Quran bercerita yaitu bahwa Allah menyempurnakan kejadian manusia tersebut. Ya, kita lihat nanti penyempurnaan itu maksudnya apa? Ya, lalu meniupkan kepadanya roh. Nah, roh ciptaannya. Nah, orang kadang-kadang tidak mau mengatakan roh ini sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia dikatakan sebagai tiupan ilahi, tiupan roh Allah. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang itu kesulitan karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Nah, kemudian roh yang telah ditiupkan itu dikaruniai dengan apa? Dikaruniai dengan pendengaran, dikaruniai dengan penglihatan, dikaruniai dengan fuad atau hati yang bisa memahami. Nah, jadi artinya apa? Roh dengan tiga serangkai ini sebenarnya sama. Ya, hanya Allah membedakan ini untuk apa? Untuk menerangkan bahwa antara roh dengan hati rohani, nah yang tiga tadi, pendengaran, penglihatan, serta hati ini disebut dengan hati rohani. Nah kita lihat nanti, kenapa Allah memisahkan dia? Dikatakan roh dulu, baru dikatakan dikaruniai. Itu sebenarnya hanya untuk menerangkan bahwa roh dengan hati rohani ini bisa dia berpadu menjadi satu dan dia bisa terpisah. Hanya untuk itu saja sebenarnya, ya. Nah, roh dan itu yang di Al-Quran mengatakan begitu, ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari pandangan sains, ya, manusia itu macam-macam kata mereka, ya. Mereka tidak mengatakan satu pandangan terhadap diri manusia itu, ya. Banyak mereka tidak tahu. Tetapi banyak juga yang mengatakan manusia itu adalah sesuatu yang sangat kompleks. Hanya sampai di situ saja. Ada ilmuwan yang melihat sisi tubuhnya yang telah kita sebutkan tadi. Ada yang melihat dari sisi pikirannya. Ada yang melihat sisi emosinya. Ada juga yang melihat sisi sosialnya. Nah, itulah yang menimbulkan berbagai ilmu nantinya. Tapi sebagai ilmu, nah nanti kita lihat betapa pentingnya ilmu-ilmu ini. Ya, kalau kita berada di dunia saat sekarang ini, maka kita harus sering-sering berada dalam pandangan sifat. Ya, karena dengan pandangan sifat itulah kita bisa beraktivitas, ya. Tetapi orang yang sudah mengenal kehakikian atau ma'rifat, dia berjalan dalam pandangan sifat, tetapi kesadaran jiwanya berada di dalam, apakah di dalam kesadaran hakikat atau dalam pandangan ma'rifat. Nah, itu nanti masuk di dalam buku yang ke berapa itu? Buku ke-4 atau 5 itu. Ya. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat pandangan sekilas saja ya, nggak usah panjang-panjang ini. Pandangan sains tentang manusia itu ada yang bersifat manusia adalah fisik, yaitu tubuh dan otaknya. Kesadaran sedangkan kesadaran adalah aktivitas neuron, gelombang-gelombang otak yang ada di dalam otak kita ini, ya, neuron. Perasaan tidak lebih dari kimia atau hormon yang diekskresikan di dalam otak ini. Apakah dia dopamin, serotonin dan sebagainya. Sedangkan jiwa tidak ada jiwa, bagi mereka jiwa nggak ada. Ya, diri hanya ilusi saja, hanya satu fata morgana atau ya khayalan saja. Pengalaman rohani tidak lebih dari aktivasi otak. Nah, itulah kata mereka, gelombang otaklah yang menjadi sumber semua keadaan jiwa itu. Nah, ini yang memandang manusia ini hanya sebagai fisik saja, ya, tak lebih dari seekor cacing atau binatang. Ada juga behaviors, ya, behavior. Ya, manusia hanyalah stimulus respon. Ini artinya apa? Sama dengan kucing. Ya, kucing itu
hanya dekat dengan kita saat kita berikan reward atau punishment. Nah, ini teorinya begitu. Orang itu kalau diberi reward, diberi penghargaan, dia akan bersemangat. Kalau diberikan hukuman, mereka akan marah dan tidak bersemangat. Ya, kalau akhlak kata mereka hanya hasil latihan saja, bukan nilai rohani. Semakin banyak berlatih, maka akhlaknya juga otomatis akan semakin dia baik. Kalau agama, agama tidak lebih dari kebiasaan yang diajarkan sejak kecil, kata mereka. Sedangkan emosi hanya respon yang dipelajari. Ya, maksudnya apa? Kita marah itu karena kita diajar bahwa kalau kita tidak senang itu marah saja gitu. Nah itu, ya, itu respon yang dipelajari dalam kehidupan, baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, kemudian diri tidak diakui diri itu, ya, tidak ada diri. Itu. Ada juga yang masih banyak. Kita cukup lihat 3 saja. Kita cukup lihat 3 saja. 3 manusia itu adalah evolusi dari yang sederhana sampai menjadi yang menjadi sempurna menjadi manusia ini. Jadi asal usul manusia inilah mutasi acak atau seleksi alam. Tujuan hidup hanya satu, mempertahankan gennya itu kepada keturunannya, ya, genetiknya diturunkan kepada penerus-penerusnya, ya. Kemudian moralitas hanya untuk survival saja, ya. Strategi untuk bertahan hidup yaitu adalah moralitas, ya. Kemudian cinta, keluarga, dan agama hanya alat untuk evolusi, alat untuk survival itu. Jadi sampai di situ saja pengetahuan mereka. Kesadaran tak lebih dari adaptasi otak terhadap keadaan yang ada di sekeliling kita. Nah, tidak ada tujuan metafisik, tidak ada makna, ya, makna yang intrinsik di dalamnya itu. Nah itu, ya. Kemudian banyak sekali ya sebenarnya, ya. Kesimpulan menurut seluruh aliran sekuler itu adalah bahwa manusia itu hanya terdiri dari pikiran, energi, dan tubuh. Itu dia. Hanya pikiran saya, maka di dalam buku pertama itu saya buatkan pikiran tak pernah salah. Nah, di situ dia. Karena orang sering mengatakan, saya nggak mau berbuat jahat sebenarnya, tapi pikiran saya yang jahat. Nah, itu dia. Pikirannya jadi yang tertuduh. Ya, nah, itu. Inilah yang disebut manusia itu. Nggak ada jiwa, semuanya nggak ada. Ya. Nah, menurut aliran ini, manusia sama dengan materi, tambah otak, tambah genetik, tambah kebiasaan. Ya, tidak ada jiwa, tidak ada roh, tidak ada hati rohani, tidak ada takdir, tidak ada Tuhan sebagai realitas ontologis, ya. Segala emosi, ya, sama dengan kimia otak, segala kesadaran sama dengan gelombang otak. Emosi, kimia otak atau hormon, kesadaran adalah gelombang otak, yaitu alfa, beta, theta, dan sebagainya. Ya, itu saja, ya. Segala ibadah dan moral adalah hasil budaya. Hidup tanpa tujuan dan tanpa makna. Ya. Nah, ini dia. Lalu ini sudah tadi ya, nggak perlu diulang ya. Nah, barulah kita lihat dari framework tradisi teologi yang ada sekarang ini. Kita sudah sebutkan tadi, ada yang pertama adalah ini ya, mind, energy, body, ya, body, ya, seperti ini. Ada juga yang bermacam-macam sebenarnya, ya. Tambahkan yaitu body, spirit, mind, ya. Tapi tidak jelas mana dia yang disebut dengan jiwa itu nggak bisa diterangkan, ya. Apalagi kalau kita masuk kepada tradisi yang lain, umpamanya kita bahas sedikit tradisi Hindu, ya. Pada Hindu itu ada aku 1, aku 2, aku 3, aku 4, ya. Aku 1 itu adalah pusat atau the source. Nah, itu kata mereka seperti itu. Dia tetap tidak lahir, tidak mati. Aku 2 itu adalah roh, percikan dan the source. Ya, percikan ilahi, ya, ini yang berpindah tubuh. Dari sinilah muncul pahaman reinkarnasi. Aku 3 adalah pikiran dan jiwa, ikut membawa memori masa lalu dan itu direinkarnasikan menjadi karma-karma yang akan direinkarnasikan.
ya. Kemudian aku 4 itu diri baju sementara. Nah, di sini lahirnya nanti apa namanya eh, pemikiran tentang adanya reinkarnasi. Nah, itu yang banyak. Dan sayangnya banyak juga umat Islam yang mempercayai ini, ya, dengan berdasarkan Al-Qur'an, ya. Nah, sekarang kita tinggalkan itu, ya, tinggalkan itu, kita masuk kepada framework dari teologi sufistik Jamaah Indonesia tentang anasir diri. Dari ayat Al-Quran tadi, maka kita buat sebuah struktur seperti ini. Anasir diri. Pertama disempurnakan, ya, badan dari saripati tanah dan dibentuk. Ya, kemudian ditiupkan amar Tuhan atau roh. Kemudian diberi pendengaran, diberi penglihatan, dan diberi akal atau fuad. Nah, inilah yang disebut dengan hati rohani, ya, hati rohani. Dan di sini sedikit orang bersyukur, kata Al-Quran. Al-Qurannya ini Al-Quran apa adanya kita buat. Lalu di dalam teologi sufistik Jamaah Indonesia itu kemudian dijadikan sebuah struktur yang dikenal dengan disempurnakan ini, artinya adalah dia diberi dengan nyawa. Nah, itu yang tidak dipahami oleh orang selama ini. Nyawa dengan roh itu kadang-kadang terbalik-balik. Nyawa disebut roh, roh juga nyawa, sama saja gitu. Ya, sehingga jiwanya menjadi apa? Itu yang membingungkan orang. Dan alhamdulillah, dan kita diberikan pemahaman oleh Ustadz Ibn Abdul Latif, guru kita, bagaimana sebenarnya diri manusia itu. Ya, nah, kalau tubuh sudah jelas dia hanya sistem dari sistem dari ini, nah, jantung, otak, ya, saraf, tulang, hormon, panca indera dan lain-lain. Ini tubuh yang ada di sini. Ya. Lalu tubuh itu disempurnakan. Ini yang tidak dipahami orang. Disempurnakan itu maksudnya apa? Di samping pembentuknya disempurnakan, unsur-unsurnya disempurnakan, sekaligus dia juga diberi dengan nyawa. Ini yang tidak dipahami oleh orang. Ya. Nyawa inilah yang membuat tubuh itu hidup. Ya, dari kapan? Dari sejak di dalam kandungan ataupun dari lahir sampai dengan nanti mati atau meninggal. Nah, ini nyawa inilah yang berperan menghidupkan dia. Ya, dia yang memompa darah, dia yang menyebarkan panas, dia yang menyalakan organ-organ vital, dia yang menjaga getaran kehidupan di setiap sel kita itu ada kehidupan di situ. Nyawa inilah yang menghidupkan, menyalakan metabolisme tubuh. Hormon-hormon dikeluarkan oleh nyawa ini. Kalau orang melihat kok tiba-tiba ada hormon yang keluar, maka emangnya hormon itu punya apa dia bisa keluar? Hormon itu dikeluarkan, disekresikan gitu. Nah, yang membuat hormon bersekresi itu adalah nyawa ini. Ya, bagaimana enzim-enzim pencernaan kok keluar di dalam perut kita gitu kan? Itu bukan enzim itu yang keluar, bukan perut yang keluar, enggak mengeluarkan, enggak. Nyawa ini yang mengeluarkan. Nah, dialah yang mendenyutkan jantung kita. Ya, dia menjaga keseimbangan dan tekanan darah. Dia adalah yang menyalurkan energi ke otak agar mampu berpikir dan mengatur pola-pola gelombang otak. Kalau marah, gelombang otaknya ada. Kalau tenang, gelombang otaknya ada. Nah, ini yang mengatur itu adalah nyawa ini. Bukan otak itu yang mengeluarkan gelombang otak. Gitu. Nah, ini sangat penting. Ya, karena kalau kita lagi tidur, nanti jiwanya tidak berfungsi. Tapi jasadnya tetap hidup karena nyawa inilah yang menghidupinya. Nah, nyawa ini dia berpusat di jantung. Ya, itu kesimpulan dari nyawa itu, ya. Kemudian ada roh. Ada roh. Roh ini betul Allah mengatakan bahwa roh itu adalah rahasia dari Tuhan.
ya, rahasia Allah atau amar Tuhan. Tetapi ya, guru kita Ustadz Husain bisa menerangkan rahasia roh itu yang sedikit. Karena Al-Quran mengatakan, itu amar Allah, hanya diberikan kepada kamu itu sedikit pengetahuan. Dan sedikit itulah yang diberikan kepada kita, bahwa roh itu adalah kuasa. Kuasa untuk menggerakkan, ya, dan kuasa untuk membawa rasa. Nah, itu dia kuasa. Karena ada kuasa di situ, maka ada rasa yang digendong oleh roh ini. Rasa itu rasa apa? Rasa yang ada muncul dari pikiran kita atau dari hati kita, dari segala sensor-sensor yang ada di tubuh kita, dari mata kita. Kalau dari mata kita, maka ada rasa melihat. Kalau di telinga, rasa mendengar. Ya, ada semuanya rasa. Nah, rasa itu digendong oleh roh. Artinya apa? Ketika roh itu mengecil saat tidur, semua rasa-rasa itu nggak ada. Karena rohnya turun ke dalam dada. Ya. Nah, inilah yang kita lihat tadi, bahwa dengan gambaran begini, roh itu selalu dia bersama dengan rasa ini. Ya. Kalau saat bayi, ya, memorinya adalah memori yang kosong, memori yang holistik, ya. Roh kerasa dengan memori, itulah yang menimbulkan ego kita. Hawa nafsu itu ada dengan rasa yang disebutkan oleh memori yang kotor. Sedangkan roh dengan nyawa, roh dengan hati, itulah yang disebut dengan jiwa. Yang di depan ini adalah, kalau ada di sini jiwa nanti, minda atau hati dengan roh itu dengan jiwa. Sedangkan rasa dengan memori, dia akan menjadi hawa nafsu nantinya. Ya, nah itu dia. Nah, roh ini berpusat di ulu hati. Ya, di ulu hati, di dada ini dekat jantung. Nah, kalau kita tidur, roh ini bisa menyebar dia kemana-mana. Kalau kita tidur, roh ini dia mengecil dan masuk ke dalam dada. Ya, makanya orang yang tidur sambil dia lagi tertidur, lagi duduk tertidur, maka dia pasti jatuh. Kenapa? Roh yang menyangga tadi sudah tidak ada. Roh itu sudah mengecil turun ke dalam dada dia. Ya. Kemudian dia bisa mengecil dan bisa mengembang ke ukuran tubuh kita. Kalau dia mengembang karena dalam keadaan seperti sekarang ini. Dan diciptakan umur 33 tahun. Maksudnya apa? Roh ini sudah dewasa. Jiwa ini sudah dewasa. Ya, dewasa itu maksudnya bisa berperan. Ya, jangan ditanya umurnya seperti apa. Kalau fisik kita 33 tahun, ya, nah seperti 33 tahun itulah dia bisa berperan gitu. Tapi kalau jiwa, walaupun dia berusia 33 tahun, maka dia bisa berperan sebagai bayi. Dia bisa berperan sebagai anak-anak. Dia bisa berperan sebagai orang dewasa. Dia berperan bisa menjadi seorang kakek-kakek atau nenek yang tua-tua renta. Dia bisa berperan jadi orang yang sakit. Itu maksudnya. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan roh tadi. Ini dua ini fungsi roh yang perlu kita ketahui. Banyak sebenarnya, tapi yang dua ini saja sudah cukup, lebih dari cukup. Karena dengan roh kita tahu bahwa setiap ada perasaan, setiap ada gerakan, itu adalah fungsi dari roh. Sedangkan setiap kehidupan yang ada di dalam tubuh kita, itu adalah fungsi dari nyawa. Itu perbedaannya. Ya. Kemudian hati rohani. Nah, ini yang menjadi berbagai pencarian manusia. Apa sih hati itu ya? Apa hati ini? Apa yang jiwa dan sebagainya? Apa roh? Dengan tadi sudah jelas kita bahwa roh adalah satu wujud, ya, satu wujud rohani yang di dalamnya ada fungsi kekuatan untuk berbuat, ya, bergerak, ya, ataupun juga menggendong rasa apapun juga yang bisa kita rasakan. Nah, sedangkan hati rohani ini khusus, ya, hati rohani ini 3 serangkai. Ini harus kita pahamin betul, karena
di dalam apa namanya zikrullah, di dalam ihsan, yang berfungsi nanti itu adalah hati rohani ini. Hati rohani ini yang berfungsi nanti. Ya, bagaimana kita mengingat, bagaimana kita ihsan, yang berfungsi adalah hati rohani ini. Nah, hati rohani inilah yang disebut yang tadi, yaitu pendengaran, ya, tempat kerja hati rohani adalah di dalam kepala kita atau otak kita ini. Kenapa? Di sini ada telinga. Telinga inilah yang dipakai oleh pendengaran atau telinga hati atau telinga batin. Sebut apa saja, ya. Orang mengatakan hati rohani yaitu hati, sudah. Pendengaran batin yaitu adalah pendengaran, ya. Sama itu apa namanya, telinga batin, telinga rohani sama. Kemudian ada juga penglihatan. Penglihatan ini disebut juga mata hati, boleh, ya, mata batin boleh, ya. Mata ini dia akan berfungsi melalui mata. Dan yang berikutnya adalah pikiran. Ada yang mengatakan pikiran, boleh. Sebut akal, boleh. Sebut fuad, boleh. Atau hati saja, boleh. Nggak ada masalah. Ya, kalau akal itu adalah ketika dia bisa berfungsi di dalam otak yang sempurna. Ya, akal itu begitu dia. Ya, kalau otaknya tidak sempurna, ya maka tidak sempurna pemikiran, fungsinya. Nah, pikiran itulah yang nanti akan kita manfaatkan di dalam apa? Di dalam pengenalan kepada Allah. Kita ingat, kita ketahui, kita dengan ilmu yakin, sehingga kita melihat dengan mata hati kita, ya, bahwa dimanapun dia berada, dimanapun kemanapun kita memandang, nah nanti ada pandangan hakikat, ada pandangan ma'rifat. Ini yang bekerja itu, ya. Nah, otak inilah yang disebut dengan mudghah. Mudghah itu segumpal daging, yang kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruhnya. Ya, kalau otak ini baik, sempurna, maka kerja dari hati rohani juga sempurna. Ya, kalau tidak sempurna, ya, maka kerjaan hati rohani juga tidak akan sempurna. Contohnya, ya, kalau ada orang yang mengalami permasalahan dengan pergerakan, lumpuh dan sebagainya. Lumpuh ini mulai dari otak. Ya, lumpuh dari otak, ya. Ya. Kalau telinganya rusak, pendengarannya tetap utuh. Kalau matanya rusak, penglihatannya tetap utuh, tapi tidak melihat. Tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Ya, tapi dia bisa melihat. Loh, kok gelap katanya? Bisa masih melihat dia. Cuma dia melihat gelap saja, tidak melihat rupa dan umpama. Nah, ini 3 serangkai inilah yang menjadi menjadi pengendali. Dialah yang memikirkan, dialah yang melihat, dan dialah yang mengaku. Ya, mengaku saya pinter, saya ini, ya, saya bisa, saya tidak bisa, saya dijahili oleh orang. Nah, ini yang mengaku itu adalah ini, pikiran ini atau fuad ini. Jadi orang yang melihat aku itu siapa? Ya, artinya dia sedang melihat, memikirkan siapa dia sendiri, ya kan? Nggak akan ketemu, nggak bisa dilihat. Aku tuh nggak bisa dilihat. Bagaimana melihat, ya kan? Kita sedang melihat diri kita juga nggak bisa, gitu. Ya, nah ini dia yang disebut dengan si 3 serangkai ini. Nah, sifat dari hati ini adalah dia seperti seperti gelas kaca, ya, gelas kaca yang bening. Ini seperti ini. Jadi ada satu perangkat akal, ya, sebenarnya dia awalnya bening, ya, bening. Makanya bayi dikatakan akalnya atau pikirannya adalah holistik, bening, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu berasal dari memori, ya, memori bergabung dengan rasa, itulah emosi. Ya, dia belum punya emosi apa-apa, ya. Dan pengalaman hidupnya lah yang membuat dia ada emosi.
Ya, karena di dalam hidup itu kita mulai mengisikan berbagai memori ke dalam otak anak kita atau cucu kita ataupun anak kecil yang ada di sekitar kita. Kita isikan, loh ini kamu, ini tangan kamu, ini saya, ini saya. Maka mulai masuk di situ. Memorinya terbentuk sehingga ada rasa sayanya ada gitu. Ada rasa memilikinya ada rasa tidak disukainya ada rasa sukanya ada. Nah, itulah disebut dengan emosi nanti. Tapi pada dasarnya hati ini hanyalah bersih dia. Yang mengotorinya hanya isinya saja, memori tadi. Maka orang yang memorinya dipenuhi dengan keburukan ya atau kenikmatan dunia, maka disebut hatinya itu kotor sudah. Tapi bukan kotor sebenarnya, muatannya yang kotor. Ya, begitu juga hati orang-orang yang berbuat dosa. Dikatakan hatinya gelap, hatinya berbintik hitam. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian ini yang paling penting ya. Tadi. Wadah bening yang padanya melekat penglihatan dan pendengaran. Ya, seperti ini saja hati rohani itu, hati batin itu. Ada suatu wadah, kemudian melekat penglihatan dan pendengaran. Kemanapun kita memandang, kemanapun kita pergi, ini selalu ada. Walaupun kita sedang melamun, dia selalu satu nih. Nggak terpisah dia. Tapi ada satu yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu cahaya ma'rifat. Dibekali semua bayi, semua manusia yang lahir, dibekali dengan cahaya ma'rifat ini. Ya, nah itu di buku kamu bukan seperti yang kau kira, itu dijelaskan dengan detail seperti apa nanti fungsi dari cahaya marifat itu. Ya, maka tempat kerja dari hati rohani yang sempurna adalah di dalam otak atau di dalam rongga kepala ini. Itu. Nah, lalu apa memori? Memori adalah wadah yang menampung segala ilmu, segala pengalaman hidup sejak dari lahir sampai dengan meninggal. Ya. Nah, ia akan menjadi peringatan sehingga aktivitas biasa bisa kita lakukan secara otomatis. Ia bisa dipanggil dengan mengingatnya. Ia menjadi emosi ketika ego ketika ia bersama dengan rasa. Ini sudah kita sebutkan tadi. Tapi di sini, ia bisa dipanggil dengan mengingatnya. Maka zikrullah hanya memanggil memori ingatan kepada Allah itu, ya, sehingga kita tidak lupa. Tidak lupa kita dengan Allah. Kita sudah tahu Allah seperti apa. Pengetahuan kita tentang Allah nanti ada di buku ini. Itu hanya satu saja pengetahuan tentang Allah itu. Apa? Laisa kamitslihi syai'un. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Nah, bagaimana kita bisa mengingat itu? Maka masukkanlah memori itu bahwa kalau Allah tidak ada rupa, tidak ada umpama, hanya ingat Allah. Sudah, nggak ada aktivitas, nggak ada. Lalu kalau kita lupa gimana? Ingat lagi. Lupa, ingat lagi. Itulah gunanya sholat. Ya, sholat itu gunanya untuk mengingat kembali Allah. Ya, disitulah kita nanti di buku yang keberapa itu dikatakan bagaimana kita melepaskan beban kita. Bagaimana? Luar biasa di situ fungsi sholat itu ternyata. Maka ibadah yang paling utama itu sebenarnya adalah sholat. Karena sholat itu adalah latihan kita untuk mengingat Allah dan melepaskan segala permasalahan kita. Ya, yang lain-lainnya itu tidak terlalu tidak terlalu prinsipal. Kalau puasa semua agama juga bisa ada puasanya, ya. Malah puasa orang sekarang lebih lebih banyak lebih bervariasi lagi, ya. Ada puasa yang 24 jam, 18 jam, 30 jam, macam-macam puasa orang, ya. Itu bukan menunjukkan dia sebuah ibadah, ya, yang penting atau karena semua manusia bisa melakukan itu. Yang sangat membedakan adalah sholat sendiri. Dan setiap sholat itu yang membedakannya adalah ingat Allahnya dan ihsannya. Nah, di situ dia nanti. Nah, dengan memori inilah kita
tanamkan pemahaman kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kita panggil nanti di dalam setiap keadaan, ya. Kemudian bagaimana dengan ini adalah sesuatu yang sering apa namanya diterangkan dengan sesuatu keadaan bahwa itu ada di dalam jantung kita. Mudghah ini adalah jantung. Ya, itu adalah satu yang secara sains disebut dia keliru kalau disebut jantung. Ya. Nah, boleh jadi saat Rasulullah dan sahabat bercerita tentang itu, ya, mereka fokusnya kepada dada ini, rasa yang ada di dalam dada ini, ya, rasa yang marah, rasa yang sedih dan sebagainya, ada rasanya di sini karena ada roh yang dengan rasa itu. Pengetahuan orang saat itu mungkin belum setinggi manusia sekarang. Nah, manusia sekarang dikatakan mudghah itu adalah segumpal daging yang berbentuk seperti lintah. Ya, mudghah itu seperti lintah dia. Ya. Nah, ini dia seperti lintah yang bergumpal-gumpal. Kalau daging ini baik, maka baiklah kehidupan. Akal bisa berfungsi dengan baik. Kalau daging ini buruk, maka buruklah kehidupan. Akal tidak berfungsi dengan baik. Itu ya mengenai mudghah. Ini sudah tadi. Lalu ini dia. Ya. Bagaimana hati tiga serangkai itu dia menjadi bagaimana hati tiga serangkai ini dia menjadi kotor. Ya. Ini dia. Pengotornya inilah yang disebut dengan hati menjadi kotor, hati menjadi tidak bersih, hati menjadi berbintik hitam. Pengotornya inilah yang menyebabkan hati itu kotor. Kalau dia bersih, maka dikatakan hati itu bersih, kembali suci, kembali holistik. Nah, bagaimana membersihkan ini? Ya, itulah nanti di dalam kajian disebut dengan zikrullah. Tidak ada usaha apa-apa, karena kotor ini disebabkan oleh ingat kepada selain dari Allah. Ingat kepada harta benda, kotor ya. Ingat kepada kemegahan dunia, kotor dia. Ingat kepada yang berlebihan, kepada keluarga, ya, kepada pekerjaan, kotor dia. Ya, kotornya begitu karena ada memori lain atau ada bentuk lain yang mengotorinya. Apalagi saat berbuat maksiat, ya, maksiat, berbuat dosa dan sebagainya, dia bukan hanya kotor tetapi juga berbintik hitam dia. Ya. Dengan secara psikologi juga diyakini seperti itu. Orang yang pernah berbuat dosa dan maksiat, maka hatinya akan kotor dan akan cenderung untuk berbuat maksiat itu kembali. Kenapa? Disitulah nanti peran dari memori, peran dari gelombang otak, peran dari hormon. Nah, orang-orang zaman sekarang sudah memahami itu. Tapi bagaimana membersihkannya ini? Belum sampai kepada seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan ini yang diberikan oleh Ustadz Husain kepada kita. Ya, membersihkannya sangat simpel, sangat sederhana. Yaitu dengan ingat kepada Allah. Ya, atau dengan apa? Dengan ihsan. Ihsan itu kemanapun kita memandang, yang terpandang adalah wajahnya. Wajahnya tidak ada rupa, tidak ada umpama, maka artinya pikiran atau hati rohani kita juga akan bersih sendirinya. Karena kita tidak melihat rupa, tidak melihat umpama. Nah, itu dia. Ya. Kemudian hati yang bersih, suci dan bercahaya. Ini yang telah saya sebutkan tadi, ya. Ini yang sudah disebutkan tadi. Hati yang dibekali dengan cahaya ma'rifat atau cahaya penyaksian. Alastu birabbikum, ya, alastu birabbikum. Nah, itu cahaya itulah yang membuat manusia itu selalu ingin ada masalah itu dia ingin menyerahkan kepada sesuatu nih, ya, serahkan kemana masalah saya, karena kalau masalah itu saya simpan di dalam pikiran saya, maka rasanya ada di dalam dada saya.
Ya, orang yang tidak bisa mengembalikan pemikirannya ini, maka ada lahir bagaimana supaya kita nggak memikirkan masa lalu, bagaimana supaya kita tidak memikirkan masa depan, ya. Maka pikirkan masa sekarang, rasakan masa sekarang. Iya bisa, seperti itu bisa, tetapi dia tidak optimum, ya. Dia tidak bisa pada kondisi fitrahnya dia itu nggak bisa. Kondisi fitrahnya itu apa? Kondisi fitrah itu adalah kosong, tetapi dia berisi dengan sebuah cahaya kesaksian, cahaya marifat tadi. Ya, nah ini yang apa namanya, satu rahmat yang diberikan Allah kepada kita melalui Ustadz kita, Ustadz Husaimi Dabul Latif. Ya, zikrullah yang 1000 tahun orang mencari tentang zikrullah, maka kita alhamdulillah mendapatkan rahasianya. Ya, bagaimana melaksanakan, dan ternyata sangat mudah. Nanti insya Allah kita akan masuk kepada buku-buku itu secara bertahap nanti. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu jiwa atau nafs. Ya, jiwa atau nafs itu adalah gabungan dari roh dengan hati tadi. Ini sudah kita ketahui tadi. Kalau kita lihat struktur manusia itu, ini raga, ini jiwa. Udah seperti itu saja jiwa. Inilah yang ditiupkan tadi, ditiupkan ke sini, ya dua-duanya ditiupkan, ya roh dengan hati rohani dua-duanya ditiupkan, nggak ada bedanya, sama, ya. Maka jiwa itulah yang disebut dengan nafs, ya. Jiwa itulah yang disebut dengan nafs, ya, atau diri, ya, yaitu yang memahami, yang menyadari, semuanya ada di situ. Satu itu hati itu, ya, atau jiwa, yang memikirkan, yang meyakini, merasa, mengingat, mengetahui, melihat, mendengar. Ya, dia kalau merasa ini karena dia ada roh tadi, ya, maka jiwa ini satu paket ini. Inilah yang menjadi diri manusia, batinnya manusia itu ini. Nah, masalahnya sekarang adalah jiwa ini dihadapkan kemana? Mas, jiwa ini mau dibawa kemana? Mengingat siapa gitu? Kalau jiwa ini dibawa untuk hal-hal keduniaan, maka nanti impaknya adalah di dalam tubuh kita terjadi reaksi-reaksi rasa yang sesuai dengan rasa yang di dunia ini. Di dunia ini ada rasa marah, ada rasa senang, ada rasa benci, dan sebagainya. Ya, nah itulah yang disebut nanti dengan adanya hawa nafsu. Nah, kalau sahabat lihat sebuah seperti ini, ya inilah dia. Ini nafs, ya, yang bisa berpikir, ya, menyadari, mengingat, mengetahui, mendengar, melihat. Ini nafs. Sedangkan hawa nafsu, ini hawa nafsu tadi. Saya lihatkan tadi. Rasa dengan memori, dia akan membentuk hawa nafsu. Ya, ego. Ya, orang marah itu karena memorinya berada pada sesuatu yang membuat dia marah. Ada rasa marah, memorinya ada, maka roh menjalankan, cek. Maka disitulah orang bisa memukul, ya, orang bisa membunuh dan sebagainya, ya. Nanti akan kita lihat bahwa kegiatan itu, ya, ternyata ada terlambat kita menyadarinya. Marah dulu, baru kita sadar, kenapa saya marah gitu, ya. Nah, itu nanti masuk kepada bab tentang keridhaan, ataupun juga nanti masuk kepada ihsan nanti di situ. Semuanya terlambat beberapa detik. Kita berpikir, tiba-tiba pikiran itu sudah ada. Lalu kita mengatakan itu pikiran saya. Padahal pikiran itu sudah ada, pemikiran itu sudah ada. Yang masuk itu pemikiran, ya, pikiran itu alatnya, yang masuk itu pemikiran. Maka begitu masuk, tiba-tiba kita memikir sesuatu, maka kita katakan itu pikiran saya, itu
Tiba-tiba muncul satu kehendak. Kleng, ada kehendak. Terlambat kita menyadari bahwa ternyata kehendak itu sudah ada. Iya kan? Maka kita hanya mengklaimnya, itu adalah kehendak saya. Nah, itu masuk nanti kepada takdir. Gitu. Ya, nah memori inilah nanti yang akan membuat kita bisa berbuat secara otomatis. Contohnya dalam sholat. Dalam sholat, orang yang memorinya sudah ada gerakan-gerakan sholat, bacaan sholat, maka dia tidak ragu lagi. Allahu Akbar. Maka dia berbicara, bersikap, ya kemudian membaca sesuai dengan memori yang ada di dalam ini. Maka memorinya berbeda, maka sholatnya akan berbeda. Disitulah lahirnya perbedaan fikih. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah di situ. Ya, nah, disitulah adanya memori. Ya, nah inilah yang ada di yang masih Indonesia yang disebut dengan masterpiece yang kita sebut masterpiece anasi diri manusia. Ini dia. Ini adalah jasad. Ya, kemudian diberi nyawa. Ya, nah ini jasad tadi disempurnakan dengan diberi nyawa. Nah, ini dia raga. Ini satu paket sudah. Semua orang punya ini dan nyawa dengan raga ini tidak pernah terpisah, tidak pernah terpisah. Karena dia lengket seperti lengketnya kulit dengan daging kita. Ya. Lalu apa? Lalu diberikan roh. Ya. Nah, inilah yang ada kitab takdirnya tuh ini. Jadi raga inilah kitab takdir kita. Karena ini adalah kostum kita dalam berperan. Ya, kostum ini ya, ada laki-laki, ada perempuan. Roh ini nggak ada laki-laki, tidak ada perempuannya. Ya, ini. Kemudian disinilah ada jabatan dan sebagainya, tindakan dan sebagainya. Ini adalah skrip dari raga kita. Lalu apa roh? Ya, dalam roh ini kemudian diberi hati. Maka inilah jiwa. Aktornya ini, kostumnya ini. Ya, aktor ini, jiwa ini ada tenaga tadi, ada hati untuk melihat hati, memikir, melihat dan mendengarkan. Ya, maka inilah yang jiwa itu ini, satu paket ini. Ini satu paket inilah yang disebut dengan jiwa yang bisa segalanya. Bisa bergerak, bisa merasakan nanti ya, bisa melihat ya, bisa memahami. Inilah yang dicari-cari oleh orang itu ini, jiwa ini, aku tuh ini. Ya, aku sejati, ini dia aku sejati itu. Ya, dengan berbagai nama yang dicari oleh orang. Ya, lalu nah ini satu semuanya di sini. Dialah menjadi manusia, diri manusia. Ya, ini adalah kusirnya, ini adalah kostumnya ini. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Nah, kalau kita bahas tadi, yang analisis diri tadi disempurnakan, kemudian diberi nyawa, ya, kemudian diberi roh, ditiupkan, dikarunia pendengaran, ya, akal, penglihatan, lalu dia menjadi jiwa, ya. Nah, ini dia raga jiwa. Kemudian disinilah ada fungsi nanti rasa yang diberikan oleh yang digendong oleh roh. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui tentang diri manusia, ya. Nah, diri manusia ini tentu suci, ya. Tentu suci dia. Ya. Kenapa disebut suci? Jasad. Coba lihat lihat jasad. Jasad itu adalah baju bagi jiwa untuk bereaksi sesuai dengan takdirnya. Telinga, mata, otak, tangan, kaki. Ini dari tanah dan atom-atomnya selalu bertasbih. Mana kekotorannya? Nggak ada kekotoran jasad itu. Ya, semuanya suci. Ya, maka seluruh ciptaan Allah di semesta ini itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada nyawa. Nyawa menyalakan kehidupan dan menjaga sistem tubuh kita. Jantung sebagai penanda kehidupan. Kesuciannya gimana? Ya daya dari Allah kok, kekuatan dari Allah kok. Ya, yang sama saja nyawa itu ditiupkan juga sebenarnya. Ya diberikan. Ya, daya dari Allah. Nggak akan kotor, tidak.
Roh apalagi, ya roh itu hembusan, sama dengan nyawa itu sebenarnya. Hakikatnya adalah sama, hanya fungsinya yang berbeda. Apalagi hati. Hati itu cermin bagi wajah, ya, cermin. Nanti dalam pandangan ma'rifat itu adalah tempat maha halus itu bermanifestasi di situ. Menyampaikan kehendak, menyampaikan pandangannya ada di situ. Ya, jadi nggak ada satupun yang kotor dari tubuh manusia ini, nggak ada. Ya, kalau kita melihat secara hakikat, ya, kalau melihat secara sifat ada kekotorannya, nggak ada masalah di situ. Ya, nah itulah yang perlu kita ketahui tentang diri manusia. Ya, diri manusia itu adalah terdiri dari pertama adalah jasadnya. Bersama jasad itu ada yang tidak pernah berpisah, yaitu nyawa. Ya, nyawa itu berpusat di jantung. Tandanya adalah berdenyut jantung itu. Ya sudah, ya itu sudah jalan dari jantung dan jasad kita. Lalu apa roh? Roh fungsinya jelas. Roh itu adalah untuk bergerak. Maka orang tidur nggak bisa bergerak karena rohnya mengecil. Orang pingsan nggak bisa bergerak karena rohnya mengecil atau keluar dari tubuhnya. Bisa roh itu keluar dari tubuh. Maka orang-orang yang sering mengatakan saya mati suri macam-macam, itu sebenarnya adalah fenomena dari keluarnya jiwa dari tubuh. Ya. Lalu kenapa ada pandangan-pandangan yang macam-macam? Ya karena memorinya ada seperti itu. Dari kecil ya dia sering membaca buku tentang neraka, tentang siksa dan sebagainya. Dia jiwa itu terpengaruh dengan memori itu. Ya. Nah itu dia. Lalu apa? Jiwa itu sendiri yang terpenting adalah hati rohani tadi. Inilah yang mengendalikan semua, bukan otak. Ya, bukan otak, tapi hati rohani yang terdiri dari pemikiran atau fuad atau pikiran, ya. Pemikiran itu adalah objeknya, sedangkan pikiran itu adalah subjeknya. Pikiran itu yang memikir, pemikiran itu yang dipikirkan. Hati-hati di situ. Pikiranku kacau, bukan pikiran yang kacau. Ya, isi pikiran itu yang kacau gitu. Ya. Nah, kita sudah mulai dari sekarang di Yamas Indonesia, inilah anasir diri yang akan kita sampaikan kepada masyarakat, ya. Berbeda dengan yang lain, nggak ada masalah. Namanya juga teologi. Teologi itu adalah merubah paradigma berpikir. Ya. Nah, nanti ya insya Allah kita pelan-pelan nanti kita bedah buku itu perlahan-lahan ya sebelum dia diterbitkan. Ya. Jadi nanti sahabat-sahabat kita bertemu dengan di TOT nanti ya, kita akan bahas sedikit apa itu yang disebut dengan zikrullah, apa yang disebut dengan ihsan. Nanti akan terlihat bahwa zikrullah ihsan itu tidak ada sulitnya sama sekali, nggak ada sulitnya. Ya, hanya sulitnya adalah kalau zikrullah itu sudah dianggap sebagai suatu aktivitas. Kalau di aktivitas, maka harus ada yang menandainya. Maka disitulah adanya tasbih dan sebagainya. Padahal bukan aktivitas. Dia hanya sebuah kesadaran diri bahwa Allah ada. Kita ingat Allah, ada Allah yang tidak ada rupa, tidak ada umpama. Allah. Ya sudah ingat gitu. Nggak ada aktivitas, nggak ada sebuah hal yang yang istimewa di situ. Hanya bedanya adalah yang tidak ingat berarti lupa. Itu saja. Kemudian ihsan yang tidak fokus berarti tidak belum mengenal. Apalagi yang terbaik itu adalah sebenarnya merasakan dilihat. Itu lebih mudah daripada melihat. Kalau kita merasakan dilihat, apapun juga akan keadaannya sama dengan
ketika kita berada di ruang interogasi, ya, hanya kaca yang mengelilingi kita, tapi kita tahu bahwa orang dari luar bisa melihat kita. Hanya itu saja ihsan itu. Ya, seperti merasakan dilihat, ya, sadar bahwa Allah melihat kita. Ada rasanya, ada enggaknya, nggak ada masalah. Ya, ada rasanya nggak dilihat, ya ada rasa, ada enggak ada masalah. Bukan suatu tanda. Ya, tapi kita tahu, kita mengetahui dan kita dilihat. Nah, kalau sudah mengetahui dilihat, maka yang berubah apanya? Yang berubah adalah perbuatan kita. Perbuatan yang berubah. Ya kan? Kita akan mengontrol perbuatan kita. Terkontrol dengan sendirinya. Maka itulah yang disebut dengan orang yang sholat tercegah dari yang mungkar. Kenapa tercegah? Ya dilihat, kan gitu. Dilihat oleh Allah, maka nggak sanggup berbuat jahat. Semudah itu ihsan itu. Ya. Nah, demikian kita tidak akan melakukan latihan tentang zikrullah karena nggak ada yang perlu dilatih sebenarnya. Ya, hanya di rumah sendiri ya. Melatihnya di mana? Di sholat. Sholat. Kadang-kadang lupa, nggak apa-apa, lupa nggak apa-apa. Tapi begitu lupa ingat lagi, begitu lupa ingat lagi. Itulah sebabnya sholat itu tidak henti-hentinya dalam sehari itu. Ada waktunya. Begitu waktunya ya kita diminta sholat. Nah, salat ingat. Mudah-mudahan dengan ingat seperti itu kita menjadi selalu ingat kepada Allah. Nah, itu nanti dalam buku itu menceritakan seperti itu. Ibadah itu gampang, mudah, nggak berat. Kenapa? Selama ini ibadah itu kita katakan ini adalah kita klaim, saya sudah bagus sholatnya, saya sudah beribadah, maka saya akan begini, akan begitu. Enggak. Sholat itu hanya sebagai tanda bahwa kita patuh kepada aturan, kepada perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah yang memerintahkan. Patuh. Hanya itu saja sholat itu. Nggak ada cerita bahwa saya sudah begini, enggak ada cerita. Saya sudah sholat, maka nasib saya akan berubah. Allah tidak akan menghukum saya, nggak ada hubungan dengan itu. Ya, yang ada hanya apa? Sholat. Saya harus sholat sebagai hamba, bukan sebagai siapa-siapa. Tapi biasanya setelah kita sholat, ya kita ambil kembali, ya. Wah, tadi sholatku bagus, kalau kamu nggak bagus, macam-macam gitu. Nah, itu nanti kita bahas, ya. Demikian Bang Bayu, ya. Mudah-mudahan pembuka dari anasi diri ini bisa menjadikan kita paham bahwa diri kita yang sebenarnya adalah jiwa. Jiwa itu, ya. Jiwa adalah roh dengan hati rohani. Nah, itulah yang akan nanti kemanapun kita pergi, ya, jiwa itulah yang menuntun kita sesuai dengan apa. Nah, nanti masuk kepada predestin, nanti masuk di situ. Ya. Jiwa itu patuh dia kepada satu aliran. Aliran apa? Aliran takdir yang bekerja. Nah, itu yang menarik tuh di situ. Karena kalau sudah tahu itu, nggak ada lagi pemberontakan di dalam diri kita. Kalau nggak tahu itu, berontak terus tuh. Kenapa? Karena kita ingin sesuatu itu bisa kita klaim sebagai keberhasilan kita, atau kita klaim sebagai penderitaan kita karena orang lain dan sebagainya. Ya, nah ini nanti insya Allah menjadi sebuah kajian kita yang menarik bagi sahabat-sahabat yang Mas. Ini insya Allah akan menjadi satu merubah paradigma nanti. Buku ini tidak bercerita tentang apa? Tentang praktek, nggak bercerita tentang praktek, tapi meluruskan semua kayak gitu. Karena praktek itu harus melalui apa? Ya nggak banyak juga sebenarnya, yaitu melalui ya pertemuan, ya. Rasulullah pun ngajar secara pertemuan juga. Ya nggak ada yang lewat buku macam-macam itu, ya nggak praktek kerohanian itu selalu dia bertemu dengan yang mengajarkannya, ya. Tapi nggak ada kultus, nggak ada apa-apa. Hanya untuk kalau melihat salah, oh kamu salah seperti itu, begini yang betul, hanya itu saja. Ya nggak ada keistimewaan apa-apa tentang seorang guru itu.
atau yang mengajarkan itu. Ya, demikian Bang Bayu ya. Jam 9:05 kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.